Met de elektrische tram zullen op de vruchtbare gouverneur-generaal, de grootste havenstad van Nederlands-Indië. De monding, wedstrijdzeilen, over Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Auliani Rumalasari dengan NIM 23.10138. Dari kelompok 3 akan membahas teori-teori pada masa Hindia Belanda. Jadi di sini yang pertama saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama adalah pada zaman masa Hindia Belanda, hukum Islam itu masuk. Lalu merambatlah ke seluruh Nusantara yang mengakibatkan Nusantara itu bisa dikenal sebagai negeri yang kaya akan hukum. Kemudian masyarakat itu menganut ajaran agama Islam karena ajaran agama Islam itu penggunaannya yang sangat signifikan dan ekspos dari seluk-beluknya itu oleh masyarakat sangat dikagumi lah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan kemudian ada 3 teori hukum pada masa itu. Yang pertama adalah teori hukum adat, yang kedua ada teori hukum Islam, dan yang terakhir ada teori hukum kolonial. Nah, ketiga teori tersebut pada masa itu teori hukum adat itu sangatlah kental ya. Atau bisa disebut kuat pada masa itu oleh masyarakat sekitar. Sedangkan teori hukum Islam sama hukum kolonial itu sangat berpegangan gitu. Jadi mereka tuh bisa dibilang saling satu sama lain seperti itu. Jadi kita akan membahas yang pertama ada teori resepti. Nah, teori resepti ini dilahirkan oleh Profesor Snok pada tahun 1857. Menurut teori ini, hukum adatlah yang menjadi nomor 1 pada masa itu di Nusantara. Adapun hukum Islam, tetapi hukum Islam bisa diterima sebagai salah satu aturan hukum adat. Jadi, hukum adat itu tetap di atas dan hukum Islam itu sebagai aturannya hukum adat. Nah, kenapa hukum adat nomor 1 pada masa itu? Teori ini pada dasarnya mempunyai seluk-beluk, yaitu ingin menghancurkan atau menghilangkan kepercayaan masyarakat muslim kepada ajarannya. Karena pada dasarnya jika masyarakat itu terlalu kental akan agamanya, mereka sulit untuk diatur dengan ajaran dari barat atau ajaran dari Hindia waktu itu. Karena kalau sulit untuk diatur, nanti akan terjadi konflik atau peperangan pada kekuasaan pada saat itu. Kemudian teori ini juga diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menggantikan RR atau bisa disebut juga sebagai Indische Staatsregering yang diundangkan pada tahun 1929. Nah, kemudian munculnya teori resepti ini yaitu pada tanggal 9 Juli tahun 1891, Snok berangkat ke daerah Aceh untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat Aceh. Nah, studi ini diperlukan adanya untuk pemerintah kolonial pada saat itu. Untuk melakukan, jadi pemerintah itu akan memanfaatkan masyarakat Aceh karena pada saat itu wilayah Aceh adalah menjadi wilayah yang sangat kaya akan ajaran agamanya. Nah, setelah dimanfaatkan dan dikuasai oleh Belanda, kemudian Snok mengemukakan penelitian ini dan membukukan menjadi buku De Atjehers. Nah, selanjutnya ada teori Receptio in Catrario. Nah, teori ini dikemukakan oleh Hazairin dan Sayuti Talib untuk mematahkan teori sebelumnya, yaitu teori Receptio.
teori resepti. Nah, teori ini mengemukakan bahwa hukum adatlah di bawah hukum Islam atau hukum Islam di atas hukum adat. Kemudian teori ini juga mengemukakan bahwa orang Islam ya dapat memakai teori ini jika tidak bertentangan dengan ajarannya. Nah, ajaran teori receptio in contrario ini adalah hukum adatlah yang masuk kepada hukum Islam atau bisa disebut hukum adatlah yang menyesuaikan diri kepada hukum Islam. Nah, hukum adat ini menyesuaikan di dalam masyarakat boleh asalkan tidak bertentangan dengan norma hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, perkenalkan, nama saya Ahmad Setiabudi dengan NIM 2311101115 dengan jurusan HKI 4D. Baik, saya malam ini dikasih tugas oleh Pak Zainal Mutakin suruh membuat video presentasi dengan judul Inspiratif in Complexu. Hukum yang berlaku bagi masyarakat muslim adalah hukum Islam, meskipun bentuk hukum tersebut mengalami perbedaan di masing-masing daerah dengan diterbitkannya Reglement atau sebutan RR tahun 1885. Keberadaan hukum yang telah ada diperkuat dan dikokohkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada saat itu banyak kerajaan Islam telah merupakan hukum Islam serta mempunyai peradilan Islam sendiri-sendiri. Baik, itu saja presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Zainal Mutakin yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalkan saya ada salah kepada Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.